Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Baik, sahabat religi dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Darneli di podcast Si Pakarewa, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini kita akan membahas Waisak tahun 2025 dan akan merenungkan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam perayaan Waisak, serta bagaimana penganut ajaran Buddha dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, pada kesempatan ini telah hadir bersama kita orang yang sangat spesial, yaitu pembimbing masyarakat Buddha, Bapak T.S. Arianto SAG. Apa kabar, Pak? Baik, kabarnya sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Baik, Pak, sesuai dengan kegiatan kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang Waisak ya di tahun 2025 dengan tema tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Nah, saya selaku umat Muslim, Pak, mewakili masyarakat atau pendengar yang tentu ingin tahu lebih banyak tentang Waisak ini. Apa sih itu Waisak, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Sukiwatu Namo Buddhaya. Baik, Waisak itu adalah nama bulan, ya, di bulan Mei. Jadi Waisak ini adalah sebuah nama di mana bulan ya di bulan purnama Sidi, ya, itu yang dikatakan Waisak. Jadi memang seperti kayak bulan lain, mungkin ada bulan Ramadan ya gitu lah ada ya. bulan Waisak. Jadi iya, biasanya mengapa bulan Waisak itu jatuh pada bulan Mei gitu kan ya? Karena Waisak itu adalah nama bulan di bulan Waisak gitu ya. Iya. Untuk perayaan Waisak ini hal-hal apa saja yang dipersiapkan dan kegiatan apa saja yang ada di dalamnya? Ya, baik. Dalam rangka peringatan Waisak ini kita ada namanya menyambut Waisak. Ya, disebut dengan istilah namanya Wesaka Sananda. Wesaka Sananda. Ya, jadi Wesaka Sananda 2569 Buddhis era tahun 2025. Nah, apa itu Wesaka Sananda itu dalam bahasa Pali itu Wesaka itu adalah bulan Wesaka ya. Nah, Sananda itu artinya adalah bisa dikatakan sukacita, kegembiraan. Nah, jadi di sini dalam menyambut Waisak itu satu bulan itu dilakukan dengan rasa sukacita. Nah, jadi Waisak itu mulai tanggal 11 Maret kemarin, nah nanti berakhir di tanggal 12 Mei 2025 sebagai detik-detik peringatan. Nah, dalam menyambut itu, dalam satu bulan itu, dari mulai tanggal 11, itu umat Buddha itu mengimplementasikan, menginternalisasi Dharma, dalam Dharma, yaitu dengan penguatan nilai-nilai Dharma, ajaran agama Buddha. Nah, kemudian mendorong umat Buddha itu untuk terlibat untuk kegiatan-kegiatan sosial, kepedulian, dan sebagainya. Nah, dalam satu bulan itu menyambut Waisak, itu ada yang namanya SPD. SPD, Ya. apalagi tuh Pak SPD? SPD itu sebulan pendalaman Dharma, satu bulan. Sebulan pendalaman Ya, satu bulan, Dharma. dari tanggal 11 sampai tanggal 12. Nah, dalam SPD itu, dalam sebulan pendalaman Dharma itu, umat Buddha itu melaksanakan sebuah rangkaian persiapan melalui pembacaan parita di wihara-wihara, melakukan pembacaan parita. Jadi ada semacam di wihara itu dilaksanakan ada kegiatan-kegiatan pendalaman Dhamma, yaitu melalui pembacaan parita. Ada yang membaca Dhammapada, ada yang melaksanakan meditasi. Nah, kemudian kalau ada biku di wihara itu bisa ada ceramah Dhamma di sana atau pandita. Nah, itu dilakukan sebulan tiap hari itu Bu, setiap hari. Nah, mungkin di agama lain ada kayak
ceramah Ramadan kemarin, begitu. ya ada semacam Tadarusan gitu. terawih kalau itu ya di Islamnya. Iya. Kalau di Oh, Buddha itu gitu. ya itu tiap malam itu. Tiap malam Ya, tiap malam dilaksanakan itu. dilaksanakan itu. Jadi mulai tanggal 11 dari sampai terakhir tanggal 11 Mei. 11 Tanggal Mei. 12 kan pas detik-detik. Jadi di situ dilaksanakan untuk menyambut dengan pendalaman pelaksanaan dharma melalui penguatan nilai-nilai dharma. Nah, selain itu juga umat ada yang melakukan atasila. Atasila. Iya. Apa itu atasila, Pak? Atasila ini adalah melaksanakan 8 sila, yaitu uposata. Uposata dalam agama Buddha itu puasa lah, ada puasa. Dan ada puasa juga. Ya, 1 bulan sebelum Waisak itu sebulan itu ada puasa juga, Bu. Sama dengan umat Muslim ya, puasanya sama, Pak? Ya, berbeda, Bu. Kalau jadi gini, kalau di dalam agama Buddha, puasa itu disebut dengan uposata. Uposata. Ya, mendekat sang guru artinya kembali kepada diri sendiri. Nah, dalam uposata itu menjalankan atasila, 8 sila. Ya, 8 sila itu salah satunya itu dalam 5 sila kan dalam agama Buddha ada namanya Pancasila Buddhis. Nah, itu nanti tambah 3. Pertama, berusaha melatih untuk tidak membunuh, itu pertama. Berusaha melatih untuk tidak mengambil barang yang bukan miliknya, tidak melakukan penyimpangan seks, kemudian tidak melakukan berbohong, kemudian tidak makan atau minum yang melemahkan kesadaran. Itu 5 Pancasila Buddhis. Tambah 3 lagi. Yang pertama adalah tidak makan atau minum setelah jam 12. Makan ya setelah jam 12. Jadi sebelum jam 12 bisa. Lalu setelah jam 12 tidak makan lagi. Sampai jam besok paginya sampai lagi. besok pagi. Ya. Nah, itu yang ke-7 itu Bu, agak berat sedikit ini. Kalau mungkin umat seperti saya kenapa tidak boleh menonton, merias atau membawa wangi-wangian ya, atau bersolek untuk perempuan yang bertujuan untuk mempercantik diri. Nah, kemudian yang ke-8 berusaha untuk tidak tidur atau duduk di tempat yang mewah. Nah, kalau kami sendiri Bu, untuk 8 ini ya kalau 5 Pancasila Buddhis kita laksanakan berusaha. Tapi untuk yang ini, yang ke-7 itu untuk tidak nonton dan sebagainya memang susah Bu. Karena apa? Kadang-kadang kita masih nonton YouTube, nonton ini dan sebagainya. Kalau kami sendiri Bu, kami hanya melakukan Wikala Bojana. Nah, Wikala Bojana itu ya tidak makan lagi setelah lebih dari jam 12. Ya, itu puasa di dalam agama Buddha. Memang puasa dalam agama Buddha itu artinya hanya pagi sama siang. Karena apa Bu? Sebenarnya itu kalau kami rasa sendiri Bu ya, malam itu tidak makan karena memang sebenarnya tubuh ini juga perlu istirahat. Ya, jadi yang dibutuhkan itu adalah makan pagi dan siang. Karena ini kalau ibarat pagi itu seperti raja, makan harus terpenuhi kebutuhan konsumsinya. Kalau siang itu seperti kayak pangeran, memilih-milih. Nah, kalau sore atau malam itu seperti kayak orang miskin, jadi sedikit gitu lah. Tapi kalau di dalam Wikala Bojana itu tidak makan lagi ya, sampai siang. Itulah puasa dalam agama Buddha. Artinya sebenarnya ini uposata ini Bu sebenarnya bisa dilaksanakan umat Buddha itu 1 bulan itu 4 kali, tanggal 1, 8, 15 dan 23. Nah, tapi uposata bisa dilaksanakan saat mau Waisak begini, ya, sebulan penuh. Tapi juga bisa dilaksanakan pada hari-hari raya agama Buddha seperti kayak Asada, Magha Puja, itu bisa, iya. Iya. Lanjut Pak, tadi Bapak sampaikan ada detik-detik ya, detik-detik puja bakti namanya Pak ya, detik-detik puja bakti Waisak. Kalau di Sulawesi Barat dilaksanakan di mana Pak? Ya. Apakah masing-masing di tempat masing-masing ada atau ada tempat yang dipusatkan begitu? Ya gini, jadi detik-detik Waisak ini puncaknya, yaitu peringatan tadi. Kalau tadi itu menyambut Waisak ya. Iya. Nah ini detik-detiknya itu tanggal 12 Mei
2025. Ya. Nah, itu dilaksanakan pukul 23 ya, 55 menit 29 detik waktu Indonesia Barat. Berarti kalau di Sulawesi Barat berarti maju 1 jam ya. Iya, Berarti jam betul. 24 ya 55 menit 29 detik. Nah, ini dilaksanakan seluruh serentak sedunia, se-Indonesia. Nah, kalau di Indonesia ini itu dilaksanakan di Puncak Borobudur, dipusatkan di Candi Borobudur, di Candi Borobudur. Tetapi di Sulawesi Barat ini dilaksanakan di masing-masing tempat ibadah. Jadi tempat ibadah masing-masing ada wihara di sini Mamuju ada wihara Bukit Naga, kemudian ada di Mamuju Tengah ada wihara Giri Kartika, ada Ika Wirasasana, ada Dhamma Manggala. Jadi dilaksanakan di wihara masing-masing. Nah, sebelumnya dilaksanakan puja bakti Waisak dulu. Ya, rangkaian, ada pradaksina, ya, kemudian ada bacaan parita dan sebagainya. Nah, nanti pas detik-detiknya itu dilaksanakan serentak bersama-sama dengan melaksanakan meditasi bersama. Ya, detik-detik itu semua hening dengan melaksanakan menunjukkan peringatan Trisuci Waisak. Itu pukul 12 lewat ya Pak ya? Iya, 12 itu malam. bersama-sama. Makanya di Sulawesi Barat nanti di masing-masing tempat rumah ibadah. Jadi itu. Oh, jadi enggak disatukan ya, enggak disatukan perayaannya Pak ya, di masing-masing wirahara saja. Iya, jadi masing-masing wihara melaksanakan detik-detik Waisak. Ya, karena waktunya juga pada tahun ini cukup tengah malam ini. Iya, betul, Tuh, betul, tengah betul. malam ya. Jadi mereka serentak seluruh Indonesia karena sebenarnya Waisak ini kan memperingati 3 peristiwa, Bu. Jadi saat kita detik-detik Waisak ini betul-betul momen yang kalau peringatan itu kan apa detik itu juga peringatan itu waktu itu kan gitu kan. Jadi jamnya, menitnya, Yeah. detiknya itu sama dalam 3 peristiwa itu. Ya, jadi Seluruh ada dunia. Iya, jadi peristiwa Trisuci Waisak itu peristiwa agung, peristiwa yang sangat istimewa itu saat peringatan Trisuci Waisak ini, yaitu memperingati 3 peristiwa penting. Yang pertama yaitu memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama di Taman Lumbini. Kemudian Pertapa Gautama mencapai pencerahan, penerangan sempurna, menjadi Buddha di pohon Bodhi, di Bodh Gaya. Nah, kemudian ketiga yaitu Sang Buddha Parinibbana di Kusinara. 3 peristiwa agung inilah yang diperingati, direnungkan. Karena ini waktunya sama. Waktunya jadi dijadikan sebuah momen yang sangat penting, gitu, penting sekali. 3 peristiwa dari lahirnya, dari pencerahannya sampai parinibbananya. Gitu Pak ya. Terus anak-anak dilibatkan juga tidak dalam peringatan ini? Semua Bu, umat Buddha, semua umat Buddha itu melaksanakan puja bakti Waisak dan melakukan detik-detik Waisak ini. Tapi tengah malam ini Bu. Ya, karena ini kan apa Bu? Waktu ini kan ya serentak Bu ya. Iya. Jadi tiap tahun itu ada apa waktu-waktunya. Jadi ini pas kebetulan tahun 2025 ini pas waktunya jam segitu, jam 23.55, 29 detik itu. Terus untuk Waisak 2025 ada enggak momen spesial di Indonesia ini? Oh ya, ada luar biasa Bu. Ini ada Sang Biku Tudong itu melakukan perjalanan dari Thailand sampai ke Borobudur. Itu berbulan-bulan itu Bu, beberapa hari ini ya. Ini saya lihat kemarin di berita itu sudah sampai Pekalongan, ini mungkin sudah sampai Semarang. Nanti pokoknya sampai di Borobudur itu sudah Waisak. Nah ini dilakukan dengan luar biasa Bu. Ini juga dengan kehadiran Tudong ini ke Indonesia itu disambut baik Bu. Dan ini juga saya lihat di berita-berita itu, biku-biku itu disambut di mana-mana masyarakat. Bahkan saat sebelum makan ya mereka itu
dipersilahkan, ada yang berhenti di masjid dulu. Dari kabupaten-kabupaten itu sudah menyiapkan. Sekedar makan selesai. Dari pagi sampai siang, setelah jam 12 kan nggak makan lagi. Nah, nanti terus jalan lagi sampai malam-malam ke Borobudur. Luar biasa tekadnya ini. Masya Allah. Ya. Tahu enggak berapa banyak ini bikhu yang berjalan dari Waduh, Thailand ini berapa ya, kemarin di dalam berita itu saya nggak sempat mengikuti, tapi yang jelas bahwa para biku-biku ini menjalankan seperti tekad adistana ya, bahwa dia hadir ke sana dengan jalan kaki ya, luar biasa ini ya, siang dan malam. Ini adalah sebuah tantangan. Ya, tidak semua orang mampu ya untuk melakukan seperti itu ya. Iya, sangat jauh, kemudian dengan kondisi hujan panas ya, terik matahari dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah mengandung tekad Pak adistana. Artinya tekad niat bahwa suatu itu harus diusahakan, harus berusaha. Kalau dalam agama Islam sih syiar Pak ya. Ya, pokoknya, jadi seperti adistana itu tekad niat saya sana. Jadi kalau sudah ada niat untuk melakukan ya apapun, kita ini seperti Sang Buddha dulu waktu mencapai Buddha ya. Itu tidak sekedar dia mendapat gelar Buddha. Banyak proses tahapannya. Bahkan Sang Buddha belum lahir menjadi manusia, kemudian menjadi Siddhartha Gautama, kemudian menjadi Buddha, itu sudah berapa kali dia melakukan proses adistana itu terus untuk mencapai kebudaan itu. Ya, jadi ini tekad yang luar biasa. Jadi semua itu harus diupayakan, artinya diusahakan, harus dijalankan. Artinya semua itu tidak spontan, artinya semua harus melakukan dengan langkah-langkah proses sampai mencapai pencapaian itu sendiri. Nah, ini diilhami bahwa semua apapun yang kita tuju itu harus melalui langkah, harus melalui proses. Nah, jadi untuk mencapai segala sesuatu, untuk mencapai pencerahan pun tidak semudah itu. Jadi Sang Buddha sebelum menjadi Buddha dapat gelar ini sudah berapa kali dia menyempurnakan sifat-sifat kebajikannya, sifat-sifat kemoralannya sampai mendapat gelar Buddha ini tidak seperti itu semudah itu. Memang perlu proses yang panjang. Ini juga memahami bahwa kita ini, Buddha pun juga begitu Bu. Buddha ini walaupun dalam pencapaian itu juga pernah mengalami kegagalan juga untuk mencapai Buddha itu Bu. Gitu. Ya, jadi waktu dia itu bertapa selama 6 tahun tuh itu juga penyiksaan diri itu pun juga disadarkan oleh sebuah tari gitar. Kalau dikencangkan akan putus, tapi kalau dikendorkan tidak berbunyi, harus ambil jalan tengah. Nah, baru dia memahami jalan tengah, Majjhima Patipada, baru dia mencapai gelar Buddha. Itulah Buddha, bangun sadar. Bangun sadar. Iya. Baik Pak. Itu kan sudah ada tadi ya memperingati, kemudian dalam ada persiapan, kemudian ada detik-detik ya, namanya puja bakti. Kemudian ada perayaan lagi Pak ya, yang namanya ini kalau tidak salah Sannivata Waisak. Oh ya. Itu Sannivata Waisak itu perjalanannya seperti apa, awalnya seperti apa gitu Pak? Ya, jadi gini. Jadi dalam Waisak ini ada 3 hal yang dilakukan umat Buddha. Yang pertama tadi menyambut Waisak, yaitu disebut dengan Waisaka Sananda. Nah, kemudian peringatan, peringatan itu pas detik-detiknya, dan setelah itu nanti umat Buddha itu akan melakukan perayaan. Sama dengan Lebaran Pak ya? Ya, perayaan itu yang disebut dengan Sannipata Waisak. Jadi Sannipata Waisak itu berasal dari bahasa Pali dan Sanskerta. Secara umum Sannipata itu berarti berkumpul. Atau pertemuan besar. Nah, jadi Waisak adalah hari suci umat Buddha yang memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama. Nah, jadi Sannipata ini mengacu pada pertemuan suci atau perayaan besar dalam rangka memperingati 3 peristiwa agung tadi.
Nah, secara bersamaan. Nah, ini adalah momen ketika para umat berkumpul itu bersama-sama menghayati terhadap ajaran agama Buddha. Nah, nanti kalau dulu itu sering terkenal dengan nama itu Dharma Santi Waisak. Atau dulu. Nah, setelah dikenalkan waktu saya mengikuti di Jakarta itu, kemudian di nomenklaturnya istilahnya itu Sanipata. Itu akan lebih tepat. Ya. Jadi Sanipata Waisak. Nah, Sanipata Waisak itu nanti adalah semacam perayaan Waisak. Mungkin dengan semua kita mengundang juga dari umat lain ya, untuk ya semacam ada kesenian, ada mungkin sambutan-sambutan dari kepala daerah dan sebagainya kan ya. Gitu. Nah, nanti itu akan dilaksanakan itu nanti sesusul itu di Mamuju itu tanggal 7 Juni 2025 yang rencana nanti akan di Mamuju di Hotel Maleo nanti. Iya, itu akan ada Sanipata Waisak yang akan dilaksanakan bersama-sama. Nanti kami juga undang Pak Kanwil juga. Jadi semua biar ikut inilah perayaan Waisak. Gitu. Sesulbar itu Pak ya? Ya, sesulbar karena memang kita gini Bu, kita nih Padisanayakannya ada bikunya itu dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dan itu ada wihara-wihara yang kita ditaungi oleh di sini itu di Majelis Sangha Theravada Indonesia di STI. Nah, itu akan mengadakan Sanipata Waisak bersama-sama yang untuk tahun ini jatuh di Mamuju yang dilaksanakan nanti tanggal 7 Juni 2025. Ya. Oh iya. Sudah berapa kali dilaksanakan di Mamuju Pak? Sudah 2 kali Bu, karena bergilir Bu. Jadi tahun yang lalu itu mungkin di Makassar, kemudian di Parepare, di Bone. Nah, ini giliran di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, nanti bergilir lagi begitu. Ini memang karena memang umat Buddha khususnya di naungan Sangha Theravada Indonesia melaksanakan secara bersama-sama. Kebetulan dilaksanakan di Mamuju tahun ini. Oh iya. Terus pertanyaan terakhir Pak, bagaimana dukungan pemerintah terkait dengan pelaksanaan Waisak ini Pak? Ya, jadi dengan adanya Sanipata Waisak ini, ya, tentunya kami mengundang dari pimpinan daerah Forkopimda dengan umat lain, tokoh-tokoh agama lain. Tujuan tidak lain adalah bagaimana kita Waisak ini sebagai cerminan kita bahwa perayaan itu kita laksanakan sebagai bentuk suatu moderasi beragama juga ya, kita mengundang umat lain ya dalam kalau ritualnya kan sudah di detik-detik itu lah, ini pas perayaannya perayaan Waisaknya. Nah, ini kita undang ini loh kita punya hari raya Waisak dengan gitu. Regulasi Kementerian Agama ada enggak Pak ya terkait perayaan Waisak itu? Oh ya, memang ini dalam Waisak ini sudah ditentukan di surat edaran Dirjen Bimas Buddha nomor 67 tahun 2025 tentang Waisaka Sananda 2569 tahun 2025. Ya, ini memang melaksanakan berbagai kegiatan. Ya, berkegiatan tadi yang SPD, bahkan kemarin juga ada kegiatan yaitu ekoteologi Bu. Oh, ya, gitu. Jadi penanaman pohon Bodhi tanggal 20 secara serentak oleh Dirjen Bimas Buddha itu seluruh wihara untuk melakukan penanaman sesuai dengan arahan pemerintah Pak Menteri. Kita menanam pohon ya. Nah, pohon Bodhi juga ada apotek hidup. Ada juga matwa yang beberapa saja ya. Gitu. Kalau Pak Menteri kemarin kan matwa ya seluruhnya. Nah, ini di wihara masing-masing kemarin juga kami secara langsung ke Mamuju Tengah mendampingi umat untuk penanaman pohon. Ini ekoteologi ini memang sebagai bentuk kepedulian. Ya, kepedulian terhadap lingkungan ya, alam semesta ini ya, dengan merawat menjaga alam semesta ini berarti merawat kita juga sendiri. Artinya sudah melaksanakan asta program Kementerian Agama Pak ya? Ya betul Bu. Alhamdulillah.
Baik Pak, terima kasih atas informasinya pada hari ini, sangat menarik. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Buddha khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Jangan bosan-bosan untuk datang ke podcast Si Pakarya Pak, untuk memberikan informasi-informasi lain yang ada di pembimbing masyarakat Buddha ya Pak ya. Baik sahabat religi dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kami terkait Waisak tahun 2025. Semoga Anda sekalian yang merayakannya senantiasa mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om Rahayu. Satu.